Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wassolihin wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina wa khususan mu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amintana bihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Babul malabisu wa ziyul ghurdu minal malabis. Utawi iki iku bab mertelakake pira-pira pakaian atau penganggo waziyulan pira-pira pepaes utawi perhiasan. Al-ghurdu utawi iki mertelakake sejo minal malabisi saking pira-pira penganggo. Al-ghurdu utawi sejo minha saking malabis iku satrul jismi nutupi awak wa hifdzuhu lan ngreksa awak min takthiril bardi saking saking penglabete adem wal harri lan panas wasairil mu'athirati lan sekerine pira-pira perkara kang nglapeti aljawiyati kang bangsa udara wa khaitu kana lan ing dalem sekerine ana apa hadza ya iki satrul jismi lakhirihi huwa ya hadza al-ghurdu iku sejo iku minha saking malabis. Fayal zimuka mongko wajib ing sira apa antak tania yento nemen-nemeni sira binadzafatiha kelawan bersihake malabis wa hifdziha lan ngreksa malabis minal wasakhi saking reget wal qadari lan kotoran wa turabi lan debu labit tagholi ora kelawan larangi rego fi tahsiniha ing dalem baguse malabis wa bahjatiha lan mencorongi malabis wartifai thamaniha lan dhuwure regane malabis idzinatu krana utawi pepaese wong lanang idzinatur rajuli krana utawi pepaese wong lanang iku bi ilmihi kelawan ilmune rajul wa adabihi lan tata kramane rajul wa ma'rifatihi lan pengetahuane rajul wa husni akhlaqihi lan baguse pira-pira budi pekertine rajul wa kamali tarbiyatihi lan kaya sampurnane pendidikane rajul la bizinati malabisihi ora kelawan pepaese pira-pira penganggone rajul. Jadi yang dimaksud di sini yaitu al-ghurdu minha, inti dari memakai pakaian
atau esensi dari memakai pakaian yaitu satrul jismi, menutupi badan, menjaga badan, min ta'thiril bardi wal hari wasairil mu'athiratil jawiyati, yaitu menjaga badan, menutupi badan dari cuaca dingin atau cuaca panas atau cuaca apapun yang sebangsa udara. Wa haitsu kana hadza wal ghurdu minha, dan adanya pakaian itu yaitu inti dari adanya pakaian yaitu tadi satrul jismi wa khifduhu, untuk menutupi badan dan menjaganya. Fayal zimuka antak tania binadzofatiha, maka wajib bagi kita untuk membersihkan, menjaga pakaian dari kotoran, dari kotoran-kotoran yang lembut, atau kalau debu, dari debu. Labitaholi fi tahsiniha wa bahjatiha, jadi ukuran dari pakaian yaitu bisa menutupi badan, menjaga badan dari cuaca panas dan dingin, dan cuaca apapun yang perlu kita cegah agar tidak menempel ke atau tidak terasa dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang paling penting dari pakaian yaitu nadzafatiha wa hifdziha minal wasakhi wal qadari wat turab, terjaga dari kotoran, dari debu, dari penyakit-penyakit yang atau kotoran-kotoran yang mengakibatkan penyakit. Labitagholi fi tahsiniha wa bahjatiha, tidak diukur dengan seberapa mahal baju tersebut atau seberapa mentereng baju tersebut. Idzinatur rajuli bi ilmihi, karena ini termasuk perempuan juga ya. Perhiasan terbaik yaitu bi ilmihi, dengan ilmu, dengan adab, dengan pengetahuan, dengan budi pekerti, atau dengan kesempurnaan pendidikan kita. Labizinati malabis, tidak dengan seberapa mencorong pakaian kita. Maka esensi dari yang perlu digarisbawahi yaitu esensi dari apa yang kita pakai yaitu bukan mahalnya atau menterengnya, tapi dari fungsi dan kebersihannya ya. Jadi ada yang baik tapi tidak tentu pantas, ada yang kalau yang pantas ya mesti baik ya. Baik itu bisa harganya mahal, bentuknya bagus, tapi belum tentu pantas untuk kita pakai. Maka zinatur rajul bi ilmihi wa adabihi, zinatul mar'ah bi ilmiha wa adabiha wa akhlaqiha, yaitu perhiasan lelaki atau perhiasan perempuan yang baik yaitu dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan pengetahuannya,
keberpendidikannya tidak diukur dengan seberapa mencorong dan seberapa mahal pakaian yang ia pakai. Jadi itu esensi dari kita berpakaian atau menggunakan perhiasan. Seperti yang dikatakan Kiai Syair. Qala dawu sapa syairu Kiai Syair. Idzal mar ulam yatnas minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartatihi jamilu. Idzal mar'u ing dalem nalikane wong suci lam yatnas orang ngregeti sapa mar'u minal lu'mi saking cacat irdahu ing sifat prawirane mar'u fakullu mongko utawi fakullu ridain mongko utawi saben-saben selendang utawa saben-saben pakaian yartadihi kang selendangan sapa mar'u ing rida iku jamilun bagus, iku jamilun bagus. Ketika seseorang tidak merusak atau berbuat buruk, tidak merusak dirinya sendiri dengan perbuatan buruk, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, fakullu ridain yartadihi jamilu. Setiap yang dipakai, entah itu selendang, pakaian, atau apapun itu, jamilu, akan terlihat bagus, akan terlihat bagus. Jadi seperti contoh misalkan ada Habib Syekh, ada Habib Umar, ada habaib-habaib dan ulama-ulama, kiai-kiai atau tokoh-tokoh pemimpin. Ketika orang itu punya ilmu yang bermanfaat, punya akhlak yang baik, kita tidak akan bertanya seberapa harga pakaian yang dipakai, tapi kita selalu mandang fakullu ridain yartadihi jamilu. Justru pakaian murah pun yang dipakai oleh orang-orang yang berilmu, yang beradab, yang mempunyai akhlak baik, mempunyai pengetahuan yang baik, akan ikut menjadi mahal. Meskipun harga sebenarnya murah. Contoh misalkan serban harganya 10.000. Tahu Habib Syekh atau Habib-Habib yang lain memakai serban itu, pasti yang lain ingin ikut, dan berapapun akan dibeli. Tapi seberapa mahal pakaian kalau yang memakai ternyata misalkan maling atau penjahat, ya seberapapun mahalnya orang tidak akan bertanya seberapa mahal pakaian itu, justru akan menjadi murah. Jadi itu ya esensi dari pakaian atau apa yang kita pakai, entah perhiasan dan lain sebagainya, itu seperti itu. Kemudian kola ngendika sapa akhoru Kiai Syair kang liya, ada syair lagi maksudnya gitu, wa madzar ronas lusai fi ikhlaku amtihi idza kana watban haitsu wajjah tahu baro wa madzar ora bahayani nasla saifi ing landhepe pedang apa ikhlaku amdihi rusake rangkane pedang idza kana ing dalem nalikane ana apa saif
iku ghotban nugelake haitsu wajjahtahu ing dalem sekerine nggunakake sira ing pedang baro ing bisa nugelake apa pedang. Ini maksudnya pedang yang bagus ya, pedang yang bagus yang dikasih selongsong, meskipun selongsongnya bentuknya rusak atau bukan rusak sih, jelek lah, itu tidak berbahaya. Tapi idza kana ghotban haitsu wajjahtahu baro, yang menjadi berbahaya yaitu ketika pedang sudah tidak memakai selongsong dan mematahkan atau memotong banyak hal, bisa memotong sesuatu. Artinya bahayanya pedang itu bukan ketika dia bagus kemudian dipakai pakaian yang jelek, yaitu tapi ketika pedang itu mampu memutus suatu barang ya, paham enggak ya? Jadi pedang itu tidak membahayakan meskipun pedang itu lancip ya, meskipun pedang itu lancip dan dipakai pakaian dipakai pakaian atau selongsong yang kurang bagus, tapi itu tidak membahayakan. Jadi pedang yang lancip dipakai pakaian yang kurang bagus itu tidak membahayakan, tapi pedang berbahaya ketika pedang itu memutus suatu barang atau memecah suatu barang. Artinya orang yang alim, yang berakhlak itu tidak berbahaya meskipun dipakai pakaian yang sederhana ya. Tapi bahayanya orang alim, orang berakhlak yaitu ya ilmunya dan akhlaknya, perilaku dan tindakannya. Jadi begitu. Jadi bukan fungsi dari suatu hal itu tidak diukur dari seberapa bagus bungkus yang ia suguhkan, tapi seberapa besar kemanfaatan, seberapa besar dampak dari perilaku yang diperbuat. Seperti pedang tadi, itu perumpamaan. Jadi itu fungsi dan niat kita berpakaian bukan untuk menunjukkan harga pakaian, tapi satrul jismi wa khifdhuhu min ta'thiril bardi wal hari, yaitu menutup badan, melindungi badan dari sesuatu yang membahayakan. Jadi biar tidak keliru maksud dan tujuan dari kita berpakaian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi jenengan semua. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.